وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وثيابها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Hanya tinggal dalam beberapa hari kita akan menjelang hari Raya Kurban 1435. Dalam pelaksanaan dan dalam rangka kita menyambut hari Raya Kurban, terdapat sebelum dan setelahnya terdapat beberapa aktivitas ibadah yang patut untuk kita laksanakan. Dan juga sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan rukun Islam yang kelima ini adalah merupakan suatu ibadah atau rukun yang paling berat yang mengkombinasikan dan menghimpunkan antara beberapa waktu bahkan bulan yang mulia dan juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mulia yang tidak kita temukan dan tidak kita dapatkan dalam ibadah-ibadah lainnya yang walaupun dengan sumpah-sumpahnya. Perputaran waktu bermula daripada Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, atau katakanlah sepanjang bulan Dzulhijjah. Sebab hukum kaitan dengan seseorang yang melaksanakan haji ifrad, dia akan melaksanakan umrah pada waktu yang tersisa daripada bulan Dzulhijjah. Berarti dengan perputaran waktu tidak kurang daripada dalam 3 bulan, dengan perputaran ibadah mengikutkan daripada bermacam-macam bentuk ibadah, daripada sembahyang, fidyah, puasa, dan juga dengan tempat-tempat yang mulia, ibadah-ibadah yang mulia, waktu-waktu yang mulia, tawaf, sa'i, ihram, Muzdalifah, Mina, Arafat, Masyaril Haram, itu semuanya di antara daripada tempat-tempat yang mulia, kumpulan daripada tempat-tempat yang mulia, kumpulan daripada waktu-waktu yang mulia, dan juga kumpulan daripada ibadah-ibadah yang mulia. Bermula dengan 2 rakaat sembahyang sunat ihram, Allahu Akbar. Setelah kita selesai melaksanakan 2 rakaat sunat ihram, maka dengan kita akan melakukan niat haji atau juga niat umrah atau dengan melakukan niat daripada kedua-duanya. Dan itu pun kita niatkan di salah satu daripada miqat yang 5, Dzulhulaifah, Ju'fah, Qalun Manazil, Dzul Irqin, atau juga dengan yang 6. Setelah itu dengan kita akan melantunkan talbiyah, baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau dengan haji yang kita niatkan, maka ketika dengan kita sampai ke Mekah, kita akan melaksanakan tawaful qudum. Setelah tawaf qudum kita laksanakan, kita akan melaksanakan haji. Kemudian dengan kita menunggu sampai waktu kita berwukuf pada Arafah. Selepas kita berwukuf pada hari yang ke-9, maka dengan kita akan merayakan atau akan melaksanakan sembahyang hari raya Idul Adha pada hari sebelumnya. Jadi ada sembahyang, ada wukuf, ada melontar, ada mandi, dan juga ada doa di Masyaril Haram, dan juga ada lagi dengan kumpulan-kumpulan ibadah lainnya seperti takbir dengan talbiyah. Memang merupakan satu-satunya ibadah yang paling banyak menghimpunkan jenis-jenis ibadah di dalamnya ibadah haji dan umrah. Jadi pada saat kita menjelang hari yang ke-10,
Maka dengan jemaah haji di sana dan juga tidak ketinggalan dengan kita berada di mana saja yang dengan kita disyariatkan dan siapkan untuk kita berkorban. Suatu pertanyaan yang patut kita tanyakan pada hari raya korban yang berlangsung daripada hari ke-10 sampai kepada hari yang ke-13 daripada 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Kapan-kapan pun boleh. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan boleh dengan kita berkorban di malam hari. Bukan berbicara tentang waktu, tapi berbicara tentang anugerah yang Allah bagikan kepada manusia agar dengan kita mendapatkan kemuliaan, agar dengan kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, agar dengan kita mendapatkan keampunan dosa, dan juga agar dengan kita mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. Ternyata tidak hanya dengan sembahyang yang kita laksanakan, dengan puasa dan zakatnya, sampai kepada tahap yang dengan kita mengorbankan sesuatu. Kalau disebut bahasa mengorbankan, berarti hampir tidak jauh berbeda bahasanya dengan bahasa membinasakan. Korban maknanya cedera, korban maknanya mati, korban maknanya meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita kaitkan kepada ibadah korban, ternyata Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah Tabarakallah, yang menjadi sasaran tidak lagi kita, bukan lagi dengan jasmani kita, bukan lagi dengan rohani kita. Sembahyang sasarannya adalah kita, zakat harta kita, puasa diri kita, haji juga pergerakan kita. Tapi pada waktu kita berkorban, yang jadi sasaran memang duitnya daripada kita, memang pelaksananya daripada kita, tapi yang menjadi mangsa korban itu adalah salah satu daripada 3 binatang korban yang kita korbankan. Jadi kalau seandainya dengan pertanyaan kita tanyakan dengan menggunakan bahasa akal dan juga dengan bahasa rasionalnya, dan juga kalau seandainya daripada binatang yang kita korbankan itu menanyakan kepada kita, kalian korbankan aku untuk kepentingan kalian, yang itu tidak mendapatkan kepentingan apa-apa daripada korban tersebut. Apakah seketika dia dikorbankan dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan gelar, dia mendapatkan jolokan, dia mendapatkan kedudukan, dia akan terpilih untuk menjadi atau juga untuk mendapatkan satu jawatan di kalangan kambing, di kalangan lembu dan kerbau. Sehingga pada saat dengan kambing tadi itu kita korbankan, maka dengan anak cucunya dan juga dengan masyarakat lembu, kambing dan kerbau memberikan satu penghargaan dan juga memberikan satu jolokan kepada kambing dan lembu yang kita korbankan dengan mendapatkan gelar tansir kambing atau dengan jatuh kerbau. Coba pikir, sampai kepada binatang menjadi mangsa atau juga menjadi sasaran untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Masya Allah Tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, kita tidak mengatakan tengok nasib binatang yang kena sembelih, yang kena makan, yang kena siang. Tengok makhluk Allah lainnya yang kita gunakan untuk kepentingan dan keperluan kita masing-masing. Kalau sampai dengan manusia yang mengorbankan binatang, tidak mau berkorban untuk kepentingan diri pribadinya sendiri, itu memang betul-betul manusia yang tidak sehat pemikirannya, yang tidak waras akal taklifnya. Kenapa? Masya Allah Tabarakallah, semuanya Allah peruntukkan dan juga Allah taskhir, Allah tundukkan untuk kepentingan masa depan kita masing-masing. Takkan dengan kita tidak tahu diri dan juga tidak dapat memilih dan memilah, memilih yang terbaik, memilih yang terbaik, memilih yang teristimewa. Sebagaimana kita lihat, Masya Allah Tabarakallah, daripada sejumlah sekian jenis peralatan komunikasi, daripada sejumlah sekian jenis makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ternyata dengan kita dan merupakan makhluk yang paling pandai memilih. Terserah
apakah kita pilih yang lebih istimewa, yang lebih canggih, ataupun juga yang lebih berkuantiti, ataupun juga yang lebih bagus, ataupun juga yang lebih mewah, ataupun juga yang lebih kuat, yang lebih perkasa. Secara pasti ikut pilihannya masing-masing. Masya Allah, tabarakallah, itu dalam urusan keduniaan kita. Baru-baru ini Bra2 mengeluarkan satu produk baru. Kalau di Indonesia namanya Alia, di sini namanya Azia kalau tidak salah. Exia, lebih kurang semacam itu. Itu dalam tiap harinya terjual katanya daripada 500 sampai kepada 600 unit. Sehingga Bra2 meramalkan pada beberapa bulan ke depan mereka mampu untuk menjual sejumlah tidak kurang daripada dalam 30.000 unit yang harganya berkisar daripada 24.800 Rm sampai kepada 44.000. Itu dalam akhbar. Nah, begitu bacaannya. Bukan itu yang ingin saya nak kongsikan. Ingin kita kongsikan. Masya Allah, tabarakallah, kecil, sisinya kecil, bodinya kecil, dan juga lebih mudah untuk keperluan kita kesana dan kemari, sehingga dia mendapatkan pilihan daripada orang ramai. Jadi sebagaimana saya katakan, kita pandai memilih. Mungkin yang terpilih itu kena dengan kualitinya, mungkin juga kena kecantikannya, mungkin juga kena keindahannya, mungkin juga kena kenyamanannya, mungkin juga kena kecepatannya, mungkin juga kena kemewahannya. Kesimpulannya, manusia pandai memilih untuk urusan dunianya. Bagaimana kira-kira untuk urusan akhirat? Bagaimana kira-kira untuk urusan masa depan? Bagaimana kira-kira untuk urusan kesudahan yang menantikan kita semuanya? Kalau dengan MS 17 jurusan Amsterdam ke KLII itu sudah habis, mereka sudah pergi, baik di kalangan orang Islam itu juga dengan orang lainnya, dengan keluarga kita, mungkin dengan kita. Kalau kita ingin mengenal asal muasal daripada kita, tuan kita, Pak Alung, Pak Suh, Pak Atam, sanak saudara sepupu yang ada hubungan dan juga ada hubungan keluarga dengan kita, semuanya telah mendahului kita. Itu satu perkara pasti yang tidak dapat kita elakkan. Yang seperti apapun panjang umurnya, yang seperti apapun hebat politik dan kedudukannya, yang seperti apapun banyak duit dan hartanya, mesti dan pasti akan menemui kematian. Nah, sekarang ternyata terdapat sejumlah sekian tidak terhitung di kalangan manusia yang tidak pandai memilih dan memilah untuk keperluan masa depan mereka masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga, apakah karena faktor kita tidak mengaji, apakah karena faktor kita tidak tahu, apakah karena faktor dengan kita tidak ada pengalaman, atau karena faktor dengan kita tidak mendapatkan bimbingan dan pencerahan daripada para ahli ulama. Apakah karena faktor ulamanya tidak paham, ataupun juga tidak mengerti, atau juga karena tidak mengaji, atau memang tidak berkenan untuk mengamalkan, ikut selera dan juga ikut keinginannya masing-masing. Kenapa sampai berlaku? Bukan perkara haram, memang, akan tetapi alangkah eloknya akhirat kita sebagaimana dalam urusan dunia. Kita pandai memilih yang terbaik, yang teristimewa untuk urusan hidup, makanan yang lezat, makanan yang nikmat, makanan yang bervitamin, begitulah juga dengan minumannya. Tapi kenapa kita tidak pandai memilih untuk kepentingan rohani kita masing-masing? Misalnya tadi saya sembahyang siang tadi itu di Masjid Shah Alam. Saya perhatikan dengan imamnya, pada rakaat yang pertama membaca idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Di mana tadi? Salam. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Tak habis. Rakaat kedua dia baca bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja. Kenapa? Ikut sunnahnya siapa? Secara sunnahnya baginda Nabi kita membaca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun.
Pilihan yang kedua, Nabi kita membaca Sabbihis dengan hal atas ka hadisul ghasyiyah. Tak nak juga dengan dua surah tersebut, pilihlah dua surah yang pendek, yang lengkap dan sempurna secara berurutan. Ikut pedoman daripada ulama, surah dibaca secara berurutan. Ikut pedoman daripada ulama dan sunnah, rakaat yang pertama dibaca sampai habis, rakaat yang kedua pun juga surahnya dibaca sampai habis. Kan kita inginkan imam yang semacam itu. Jadi saya terpikir, kalau seandainya saya menjadi imam yang jumlah bilangan makmumnya sampai puluhan ribu, itu berarti dengan kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ada tandingannya. Sepatut dan sewajarnya lah dengan kita pandai memilihkan yang terbaik untuk makmum. Bacakan surahnya secara sunnah, bacakan zikir tasbihnya secara sunnah, bilangan dan hitungannya secara sunnah. Takkan dengan kita pandai memilih fashion yang mana, model yang mana, kain yang mana, jam yang mana, selendang yang mana, songkok yang mana, spek mata yang mana. Untuk keperluan yang kita perlukan, mesti akan kita sesuaikan dengan keperluan kita. Terlepas mahal dan murahnya, kita pilih yang murah, kita juga ada pertimbangan. Kita pilih yang mahal, kita juga ada perhitungan. Kita pilih yang lebih mewah karena tujuan kita untuk mendapatkan keselesaan, kemegahan dan juga dengan kenyamanannya. Itu terpulang kepada pilihan masing-masing yang secara pasti kita pandai memilih. Tapi kenapa kita tidak pandai memilih untuk urusan ibadah dan juga untuk urusan masa depan kita masing-masing? Masya Allah, tabarakallah. Cumana kita boleh tertib saat ketika jenazah yang dihantar daripada Eropa dibawa baik dengan peti yang besar, kotak atau juga yang kecil. Saya praktikan daripada beberapa petugas yang menyambut jenazah tadi itu daripada pesawat, daripada MS yang membawa keranda jenazah dengan jalannya rapi dan teratur. Semuanya. Jadi tapi kita kepala tahu boleh, tapi jalan macam itu boleh, tapi ikut aturan. Sampai untuk urusan yang seperti itu ada aturan. Untuk hormat kepada Tuan Sultan ada aturan. Berpakaian untuk tempat kerja masing-masing ada pakai seragamnya dan juga ada aturan. Tapi kenapa tidak ada aturan pada kita di rumah Allah? Kita nak bersimpang, kita nak santai, kita nak tunjukkan kaki, tunjuk, kita nak duduk macam mana, terpulang kepada keinginan kita masing-masing. Kenapa kita tidak ada aturan ketika kita menjadi tetamu Allah? Kenapa kita tidak ada aturan ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan tujuan untuk mendapatkan yang teristimewa dan yang terbaik daripada segala-galanya? Masya Allah, tabarakallah, dahulu perlu kita kongsikan dengan pandangan mata kita melihat, Masya Allah, dengan kristalnya, dengan kubahnya, dengan catnya, dengan sound systemnya, dan juga dengan kipasnya, ini dengan susunan Al-Quran, dan juga dengan susunan kita yang disusun kemas dan rapi. Kita letakkan di sini, lihat dengan kayu yang berbalut tiang memiak yang ada di Masjid Khairiyah, semuanya dengan kayu yang bagus dan juga dengan pemasangan yang rapi. Begitu juga dengan ibadah, begitu juga dengan mihrabnya. Ini kesemuanya tidak akan bersama kita nanti ke alam kubur. Yang akan bersama kita itu adalah amal ubudiyah dan pengabdian diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka yang kita dapatkan dan yang kita harapkan pada kita melaksanakan sembahyang bukan untuk cikgu, sembahyang bukan untuk menantu, sembahyang bukan untuk mertua, sembahyang kita untuk diri pribadi kita masing-masing. Maka buatlah sembahyang yang elok, sembahyang yang sempurna, ikut pedoman hukum, ikut ketetapan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu mengulang secara terperinci, sebab pada beberapa yang lalu telah kita kritikan secara detail daripada takbir sampai kepada salat. Tengok tadi dengan imam kita lurus ke arah kiblat. Imam itu pemandu. Pemandu itu sama dengan pembawa kendaraan. Pemandu berarti yang berada di hadapan, yang memandu kita untuk menuju Allah,
yang madu kita untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah, yang madu kita tampil untuk mendapatkan keampunan dosa. Perumpamaan sembahyang 5 waktu sama dengan seseorang yang duduk di sebuah kawasan, di samping kawasannya terdapat air terjun atau terdapat sungai yang mengalir, airnya bening dan bersih, dia mandi 5 kali sehari, tentu tidak akan tersisa dosa dan kesalahan, atau tidak akan tersisa najis dan kotoran, atau juga dengan seumpama daging pada anggota tubuhnya. Itu perumpamaan daripada sembahyang. Tapi kalau dengan sembahyang tidak berkualiti atau juga tidak ikut sunnah, kalau salah seimam tidak tahu hukum hakam, jangan tampil ke depan menjadi imam supaya tidak merugikan kepada makmum-makmum di belakang. Itu terpikir dalam kepala saya semacam itu. Ini makmum bukan dari 10 ribuan. Bagaimana kita nak membayar? Bagaimana kita nak menutupi kekurangan-kekurangan sembahyang mereka yang akibatnya karena kita, yang sebab musababnya karena imam dengan bacanya tidak berpedoman kepada sunnah, atau juga dengan pergerakannya tidak berpedoman kepada sunnah, ikut selera. Kita tidak berbicara tentang halal dan haram, yang kita bicarakan tentang perkara afdaliyah yang lebih istimewa dan yang lebih utama. Karena kita merupakan makhluk yang paling pandai memilih dan memilah dan yang pandai memilih. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca 3 10, pilih antara 2 pilihan. Imam dengan imam mengiring macam tu, kanan kepada makmum, kiri ke arah kiblat. Jadi sembahyang makmum jadi sempurna. Sempurnanya sembahyang makmum dengan kesempurnaan sembahyang imam. Pilihannya kedua, imam tadi itu menghadap makmum. Kenapa imam kita tadi terus saja duduk menghadap kiblat? Apakah karena segan? Segan kenapa? Ini dalam urusan ibadah. Segan dalam urusan makan tak masalah. Segan dalam masalah di warung kopi tak ada masalah. Segan naik kendaraan orang lain tak ada masalah. Tapi segan dalam urusan ibadah itu untuk kepentingan diri pribadi kita masing-masing, itu segan yang bukan pada tempatnya. Kembali kepada cerita korban. Kalau misalnya korban saja itu susah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Selepas maghrib, selepas subuh, sebanyak 10 kali jangan dibaca 3. Allah anjirnya cukup. Mudah lepas tu Allahumma wassalam. Bagi kesalahan ini berarti dengan kita berdoa dengan sunnah, atau juga dengan kita kepada makmum, ini sedikit pengorbanan yang kita lakukan. Masuk ke masjid jam pertama, terserah daripada pintu sana, pintu sini dicatat oleh para malaikat. Kenapa kita tidak beranjak maju ke depan? Susah mana dengan kita melangkahkan kaki? Apakah kita datang daripada tempat tinggal yang jauh, jalan kaki, sebagaimana kumpulan daripada Bani Salimah, tempat jauh sekali, tapi tidak pernah masbuk dan juga tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Sehingga pada satu ketika dengan mereka ada rencana untuk pindah rumah dekat masjid, tapi ternyata Nabi kita tidak berkenankan. Bani Salimah, diarakum tuktabu asarukum, kekala kalian di tempat duduknya, yang duduk di Gombak, yang duduk di USD, yang duduk di Bangi, pada tempat kerjaannya masing-masing. Ulang alik kalian daripada rumah itu akan ditulis ganjaran pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Jauh sekali. Jauh mana rumah kita? Memang jauh, tapi kita guna kereta. Kita guna motor. Gaju, parkir di mana? Tuh depan masjid. Tinggal angkat kaki begitu saja ini sudah masuk ke dalam masjid. Kenapa kita begitu? Duduk dengan diri pribadi kita masing-masing. Saya tidak melarang yang sini. Ini semuanya umum saja. Prasangka pada waktu kita melaksanakan salat Jumat tadi itu, sini masih masuk. Kita masukkan bagian hadapan. Tak masalah bagian hadapan. Ini tentang pengorbanan nih. Kambing dikorbankan, kita berkorban. Takkan kata kambing aku disandai, sementara awak tidak buat apa-apa untuk kepentingan diri kalian, tapi tidak mendapatkan gelaran yang bagus, mendapatkan gelaran
kita apa sulitnya, apa beratnya berjalan setakat dari situ menuju saf yang pertama. Satu, lebih istimewa. Yang kedua, kita akan mendapatkan tumpuan dan perhatian daripada Allah dan juga daripada para malaikatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah menghaturkan rahmat dan maghfirah, para malaikat mendoakannya, mendoakan kepada mereka-mereka yang berada di saf-saf yang pertama. Yang penting dapat kipas, yang penting dapat tiang, yang penting dapat bujur kaki, yang penting selesai untuk kita ber-SMS-an. Depan mungkin barangkali akan susah sedikit, kenapa sampai kita membengkakkan diri pribadi kita masing-masing. Padahal pada saat kita melangkahkan kaki, kita melangkahkan kaki waktu lama, melangkahkan kaki waktu sa'i, melangkahkan kaki waktu melontar, melangkahkan kaki waktu wukuf di padang Arafah. Langkah-langkah yang manapun tidak ada yang menandingi langkah-langkah kaki untuk memenuhkan saf-saf yang pertama. Ini sedikit pengorbanan yang patut untuk kita lakukan kembali. Jadi mudah-mudahan kita sudah hampir habis, tidak lagi ada di saat berkumandang. Jadi mudah-mudahan kalau dengan nasib daripada binatang yang 3 tadi itu dikorbankan untuk kepentingan kita, maka juga kita tunjukkan kepada semua makhluk. Tengok kalian dengan tiang, dengan batu, dengan tembok, dengan kipas, peradabanku seperti apa, ketenanganku seperti apa, kebeninganku seperti apa, ibadahku seperti apa, sopan santunku di rumah Allah pun juga seperti apa, kesetiaanku, pengorbanan dan perjuanganku terhadap agama pun juga seperti apa. Mereka nak melihat, sebab karena dengan mereka dikorbankan oleh manusia, maka ingin melihat hasil daripada pengorbanan yang mereka lakukan. Duit kita bagi, Pak. Tiap bulan kita hantar duit. Katanya nak berobat, kita hantar duit. Katanya nak beli kita hantar duit. Katanya nak beli pakaian, kita hantar duit. Sampai kadang-kadang pada masa-masa tertentu terpaksa dengan kita menjual benda untuk hantar duit kepada anak kita yang belajar di luar negara. Tentu dengan kita nak melihat setelah 4 tahun di luar negara, setelah mengaji lama di Pakistan, setelah mengaji lama di Timur Tengah, dengan pengorbanan yang kita lakukan, seketika dengan kita kumpul duit untuk belikan dia tiket pergi balik, untuk biaya dan perongkosannya. Kita nak tengok apa yang boleh Anda lakukan, atau juga dengan jasa yang seperti apa yang boleh Anda perlihatkan setelah aku mengorbankan sekian duit untuk belanja dan juga untuk keperluanmu. Tentu kita sebagai orang tua mungkin rasa kecewa, mungkin juga rasa kesal kalau ternyata dengan anak kita belum mampu untuk memperlihatkan yang terbaik atau tidak mampu untuk melakukan pengorbanannya kepada kita. Nah, seperti itulah juga dengan makhluk-makhluk yang kita sebutkan tadi itu sudah kita korbankan. Perlihatkanlah peradaban yang bagus. Masya Allah, tabarakallah. Tak apa saya ulang balik cerita handphone, sampai kita tidak kecukupan waktu. Kenapa? Dengan kita detik-detik benih kita di rumah Allah, detik-detik yang kalau pada kita tidak bercakap, tidak berzikir, tidak bertafakur, tidak berbicara, dan juga tidak membaca, tidak mendengar sekalipun, tetap itu adalah detik-detik ibadah. Kenapa kita cemarkan detik-detik ibadah kita dengan peralatan komunikasi yang seperti apa mahalnya? Kalau sampai ratusan juta pun tetap tidak setanding dengan kerugian yang menimpa ibadah sembahyang kita seketika bunyi panggilan yang memanggil macam itu. Kalau harganya sampai 1 bilion sekalipun, tetap masih belum mampu untuk menutupi pencemaran, kekurangan yang berlaku dengan ibadah kita sewaktu kita sama-sama di masjid. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, perlihatkan. Malah saya tunjukkan dengan kawan-kawan. Kalau tak percaya, kita sama-sama pergi ke Mekah. Jam-jam kira-kira 5 menit, 10 menit sebelum menjelang waktu maghrib, atau juga setelah adzan berkumandang. Masya Allah, tabarakallah, suasana yang
atau juga dengan zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sebagian yang sibuk dengan doa menangis. Itu dalam rangka untuk menjelang waktu maghrib. Kita tengok masyarakat kita setelah azan berkumandang masih sibuk dengan Facebook. Loh, kenapa? Kita tidak berbicara tentang halal, tapi berbicara tentang kewajaran. Rasionalnya, bijaknya Tuhan Haji Baratul simpan saja, saya perhatikan. Tak kisah kita dengan urusan kita. Coba rasionalnya mana? Bijaknya mana? Masya Allah, tabarakallah. Saya dipecat dari masjid ini tidak problem, tapi tetap dengan kita perlu perubahan. Kita inginkan yang lebih baik, yang lebih tertib. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Di Masjid At-Taqwa di waktu siang, saya tanyakan, kenapa dengan kita tidak boleh menangis? Kenapa dengan hati kita tidak pernah terduga? Kenapa dengan perasaan kita tidak pernah bening? Kenapa dengan kita tidak pernah khusyuk dalam melaksanakan ibadah? Masya Allah, tabarakallah. Yang pada suasana, yang pada saat dengan kita beribadah dengan lantunan doa dan zikir, merintih di hadapan Allah pun, dengan hati kita mundar mandir ke sana dan kemari, pikiran kita terbawa ke sana dan ke sini, sementara ada di antara daripada hamba-hamba Allah Jalla wa Ala. Kemarin saya diceritakan oleh sahabat saya, pada saat salah seorang daripada tetamu di masjid itu yang berdasarkan daripada Yaman, salah satu ulama Yaman bernama Syekh Yasir. Jadi kata teman saya tadi, pada saat duduk bersama saya waktu makan, saya tidak beli, jadi kata dia berdoa dulu. Saya kata, entelah berdoa, kamu yang berdoa. Kata dia, tidak, saya datang kemari untuk minta doakan sama Tuhan Syekh. Saya kata, ulama Yaman dan juga dengan ma'rifat Yaman, fikihnya Yaman, tasawufnya Yaman, patut dan pantas kalau dengan kita yang didoakan. Tetap juga dia dengan nekat, musil kata orang Arab, agar saya berdoa. Hanya dalam beberapa patah kata doa saja, saya pun berdoa tak juga terlalu khusyuk. Allahumma ja'alna min ahli ta'atik, wa ja'alna min ahli wudik, wa ja'alna min ahli madadik. Itu sudah mengalir air mata dia. Macam mana dia boleh semacam itu? Satu tetes air mata bang mahalnya itu mampu untuk memadamkan api neraka. Setetes air mata yang meleleh daripada dua kelopak mata kita itu mampu untuk menyelamatkan seseorang daripada siksa api neraka. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, dua mata yang tidak akan tersiksa bukan matanya, dua jasad yang tidak akan tersiksa asbabnya mata yang menangis karena khasyah, bukan yang menangis karena kecelakaan, bukan yang menangis karena kematian istri, bukan yang menangis karena kematian suami, bukan menangis karena bengkrak, bukan menangis karena sakit, bukan menangis karena rugi, tapi menangis karena khasyah, tazallul, takut kepada Allah Jalla wa Ala. Pertanyaan saya kepada diri pribadi kita masing-masing, kenapa Allah tidak menganugerahkan kemuliaan yang semacam itu kepada kita? Kalau karena dengan duit, karena dengan gelar, karena dengan kedudukan, karena Tuhan Nabi punya banglo besar, orang kafir pun Allah bagikan yang semacam itu. Tapi kebeningan hati dan ketenangan jiwa, ketentraman saat ketika dengan kita berada di rumah Allah, kenapa Allah tak bagikan kepada kita sepanjang waktu kita simbang daripada adzan maghrib tadi itu sampai sekarang masuk pada Isya baru sampai berakhir. Kenapa tak bolehkah dengan kita membeningkan waktu kita sejenak? Adzan berkumandang, antar adzan dengan qamat. Kata Habib Abdullah Ibnu Haddad, itu adalah persiapan mental, persiapan waktu, persiapan diri agar saat ketika kita takbir dengan Allahu Akbar, hati kita boleh bening. Maka bagaimana supaya kita boleh khusyuk dalam sembahyang? Saat itulah persiapan kita. Ada yang mengatakan persiapannya daripada waktu kita berwudu. Selepas kita ngambil air wudu, bang, cari air yang kalau pada waktu kita duduk kita menghadap kiblat, basuh muka, mudah-mudahan dosa daripada mata, telinga terhapus dan juga lontor dengan air yang kita gunakan. Kemudian pada saat kita basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sapu kepala dan juga dengan kedua belah kaki, terus kita langkahkan kaki kita ke masjid. Jangan sampai yang pandai memilih dan memilih untuk urusan dunia tidak tahu tata cara
tata dan adab-adab masuk ke masjid. Tak kisah dan tak peduli kaki yang mana yang kita langkahkan. Tidak betul semacam itu. Jadi saya perhatikan ulang yang tadi yang bicaranya dasar tengok tak? Ini salah tak kisah tapi ada pusingan kaki. Pada tu bawa keranda peti orang mati itu yang NS. Berasa saya maksud? Atau tak nonton enggak? Kalau tak nonton tak boleh cerita lah. Macam mana dia tahu kanan kiri kah yang digerakkan terlebih dahulu, sementara kita tidak tahu kanan kiri kah pada waktu kita masuk ke rumah Allah Jalla wa Ala. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke masjid daripada waktu kita duduk adzan berkumandang. Fokuskan waktu kita hanya untuk menjawab adzan. SMS matikan, handphone simpan, jangan sampai ini yang akan mengganggu kestabilan dan ketenangan kita di rumah Allah Jalla wa Ala. Setelah adzan berkumandang sampai 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, doa, zikir, anugerahkan khasyat ya Allah, nanti kita azan, anugerahkan ketenangan ya Allah, anugerahkan keampunan ya Allah. Umur sudah lebih 50 tahun, uban sudah bertaburan di sana sini, tanggung jawab tidak pernah habis. Ya Arhamar Rahimin, ihdinas siratal mustaqim. Rumah kami dengan zikir, rumah kami dengan tasbih, urusan komunikasi sudah kita tinggalkan di luar. Sana istri dan keluarga sudah kita tinggalkan di luar. Sekarang sifat tawajuh, betul-betul kita bertawajuh kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana tawajuhnya seseorang yang akan menyembah Tuhan Sultan? Tentu dia tidak pikir Facebook, netbook, iPad dan lain sebagainya. Itu mesti sudah dia tinggalkan, bahkan dia tutup, matikan. Jadi pada saat dia akan menyembah dengan mengetahui itu, tidak ada menyembah. Lalu mata kemana? Ada. Tatapan mata kepada tuanku atau juga kepada sultan. Kita tidak berbicara tentang hukum hakamnya. Dia tidak bicarakan konsentrasi kita ketika kita memberikan penghormatan kepada seseorang. Kenapa tidak semacam itu? Seketika dengan kita akan melaksanakan ibadah, yang ibadah tersebut itu adalah jaminannya atau akan menjadi asbab pintu surga akan terbuka selebar-lebarnya. Nabi kita bersabda, sembahyang itu adalah pembuka pintu surga. 10 hari sebelum kita menjelang hari Lebaran, kita hitung waktunya daripada sekarang tidak pasti. Kita akan berhari raya kalau tidak salah pada 4 hari bulan yang akan datang. Kita tolak daripada hari raya tersebut 9 hari sebelumnya. Dihitung 9 hari sebelumnya. Mungkin bermula daripada 6 hari, 26 hari bulan. Tak pasti. Mungkin 26 hari bulan daripada bulan kita ini. Itu waktu yang sepatutnya kita peruntukkan untuk ibadah saja. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada satu amalan, tidak ada suatu kurban, taat, pendekatan diri kepada Allah Jalla wa Ala yang lebih afdal, yang lebih istimewa daripada melaksanakan ubudiyah kepada Allah pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi bermula daripada awal Dzulhijjah, kalau kita sudah menjelang dan masuk berakhir bulan Dzulqa'dah, bulan kita sekarang ini masuk pada hari pertama bulan Dzulhijjah, usahakan dengan puasa yang lebih banyak, atau dengan zikir yang lebih banyak, atau dengan tasbih yang lebih banyak, dengan sedekah yang lebih banyak, dengan amalan yang lebih banyak, dan juga berupaya. Insya Allah saya berani mengatakan orang yang tidak menjaga adab-adabnya di rumah Allah Jalla wa Ala tidak akan boleh khusyuk dalam sembahyang. Saya berani mengangkat sumpah, kalau pada duduk di rumah Allah tidak hormat dan juga tidak sopan, Allah tidak akan menganugerahkan kekhusyuan, ketenangan, kebaikan dalam hidupnya. Mesti pikirannya akan mundar-mandir ke sana dan kemari. Macam mana kita boleh khusyuk di tempat yang sepatutnya kita khusyuk, dengan ibadah yang sepatutnya kita khusyuk, ternyata kita cemarkan dengan gangguan-gangguan yang kita sebutkan tadi. Kenapa Allah anugerahkan kepada mereka ketenangan batin? Kenapa Allah berikan kepada mereka ketenangan dan ketentraman hati? Sebab karena mereka di tempat yang tentram,
di rumah Allah merupakan tempat yang paling mulia. Mereka damaikan hati mereka. Urusan komunikasi keluarga dunia itu tidak menyibukkan mereka lagi. Mereka fokus hanya kepada ibadah, kepada zikir, dambaan agar dengan mereka dilihat, agar dengan mereka mendapatkan rahmat dan anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga kalau seandainya nanti selepas sembahyang Isya mereka nak kembali berubah kepada Allah pun, badan mereka hayyinan menjadi mudah, tidak ada sekatan dan juga tidak ada halangan untuk digerakkan kembali. Bukan setakat untuk 2, 3, 4, 5, 6 rakaat, ada yang sampai 300 rakaat pada tiap malamnya dengan kemampuan membaca Al-Quran sampai khatam sampai habis. Kenapa mereka boleh semacam itu? Jawabannya karena mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi daripada Allah Jalla wa'ala, sehingga hati mereka, jasmani dan rohani mereka dapat bertahan di hadapan Allah Jalla wa'ala sepanjang waktu malam dan juga sepanjang waktu siang. Siang hari mereka dengan ibadah dan sepanjang hari mereka itu juga dengan ibadah. Kita cemburu bukan iri dengki, kita cemburu dengan kumpulan-kumpulan hebat yang semacam itu. Sebab kecemburuan kita di dunia kadang-kadang menggugah kita untuk kita bersaing. Kecemburuan kita di akhirat kita sudah tidak boleh bersaing, sebab peluang dan kesempatan kita sudah berakhir. Hadza wabillahi taufik. Kita dengar laluan azan dan disahut. Berikan tumpang kepada azan, jangan bersimbang.